Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semuanya. Hari ini pertemuan kita yang ke-12 ya, untuk mata kuliah ini, Digipreneur. Oke, saya buka dulu tugasnya. Kuis. Nah, kuis 12. Kuis 11, deadline-nya hari ini ya, jam 12 malam. Buat teman-teman yang belum mengerjakan, harap segera dikerjakan. Ini 28 sampai tanggal 5. Oke, waktunya 5 menit. Oke, kuisnya kuisnya sudah ready ya. Untuk kuis pertemuan ke-12, deadline-nya minggu depan ya, jam 12 malam. Kemudian kuis 11, oh masih jauh ya yang ngerjain. Kuis 11 baru ada 37 orang ya, teman-teman ya. Saya kasih notifikasi dulu ke grup ya. Oke, udah kasih eh, notifikasi. Buat yang belum mengerjakan berarti resiko ditanggung sendiri. Oke, buat tugas itu tadi ada yang nanya, japri ke saya. Buat tugas itu ada di sesi 14 ya, teman-teman ya. Ini masih saya hide gitu ya, masih saya hidden gitu ya. Di tampilan e-learning Anda, jadi belum bisa kelihatan. Nanti pertemuan 13 masih ada kuis, 14 baru kuis dan tugas ya, teman-teman. Berkaitan dengan laporan keuangan yang pernah saya bahas waktu itu ya. Jadi teman-teman masih punya waktu minggu depan dan minggu depannya lagi untuk mengerjakan tugasnya. Sekitar 2-3 minggu lah berarti. Silakan dikerjakan sebaik mungkin ya. Karena memang nanti ada kaitannya dengan eh, soal UAS ya, ujian akhir. Jadi harap teman-teman eh, mengerjakan. Anda mau nggak mau harus mengerjakan. Kalau Anda nggak ngerjakan tugas, berarti Anda nggak bisa ngumpulin ini eh, UAS ya, teman-teman. Nah, nih. Pertemuan ini kita membahas tentang aplikasi POS. POS. Tunggu dulu ya. Tunggu dulu.
Buka berapa slide nih? Oh, ada 27. Oke, teman-teman, ini bahasan kita di sesi ke-12, aplikasi POS. Tujuannya Anda memahami pengertian aplikasi POS ya, atau point of sales, bukan sell atau sales ya. Memahami manfaat aplikasi tersebut bagi digipreneur UMKM, memahami fitur utama aplikasi POS, mengetahui implementasi aplikasi, kemudian memahami pengelolaan dan pemeliharaan aplikasi, mengetahui software POS gratis yang terbaik cocok untuk UMKM. Jadi POS ini memang ada yang gratisan, ada yang berbayar ya teman-teman ya. Jadi memang sekarang sudah lazim UMKM itu menggunakan aplikasi POS ya, point of sales. Karena apa? Karena biar nggak bingung gitu ya. Kalau dulu mungkin orang tua kita gitu ya, orang tua Anda atau kakek nenek Anda gitu usaha, nggak memiliki aplikasi, nggak mempunyai sistem, itu suka kecampur gitu ya antara uang uang rumah ya, uang operasional rumah dengan uang penjualan. Jadi begitu dia, berlalu 1 bulan jualan, dia eee, nggak ngerasa ada penghasilan gitu ya. Karena apa? Karena, uang jualannya kepakai buat biaya hidup gitu ya, atau uang biaya hidupnya kepakai buat jualan. Jadi ada kebalik-balik gitulah ya. Nah ini yang memang, dihindari ya teman-teman ya, kalau Anda usaha gitu ya, jangan dicampurin ya, antara uang hasil penjualan dan juga uang untuk, biaya hidup ya. Kalau Anda campurin itu, nggak akan kelihatan gitu ya, penghasilan Anda. Nah, sorry. Kalau misalkan, nggak kelihatan gitu ya, efeknya apa sih buat usaha? Efeknya, mood Anda dalam berusaha gitu ya. Eee, Orang itu kan akan apa ya, apakah akan terpacu mood-nya gitu ya, kalau dia ngelihat ada benefit dari apa yang dia lakukan. Kalau dia ngelihat ada keuntungan dari apa yang dia lakukan. Kalau dia ngelihat ada sesuatu yang dihasilkan dari apa yang dia lakukan. Itu dia akan terpacu tuh, "Oh besok gua harus begini berarti." Begitu dia dapat sesuatu, "Oh besok gua harus begini." Dan itu habit-nya manusia kayak gitu ya. Dia akan selalu, mencapai sesuatu yang lebih tinggi gitu ya. Jadi kalau dia ngelihat, hari ini misalkan Anda mahasiswa gitu, naik gunung gede gitu ya, waktu mau naik gunung gede, nganggep, "Wah ini gunung tinggi banget. Kalau, gua bisa mencapai gunung gede nih, puncak gunung gede," gitu ya, eee eee, "gua akan merasa puas," gitu ya. Berarti gua udah pernah, naik gunung sampai ke puncak gitu. Begitu dia nyampe di puncak, begitu dia selesai sampai di puncak dan dia udah ngerasain view-nya dari puncak gunung gede, maka, mindset-nya udah nggak ke gunung gede lagi. Mindset-nya bukan retired gitu, mindset-nya bukan, "Ya udahlah, gua udah pernah naik gunung sampai ke puncaknya," gitu ya. Mindset-nya pasti, "Besok gunung mana lagi nih yang lebih tinggi nih, yang mau saya daki." Nah, itu memang kayak gitu, teman-teman. Jadi mindset-nya kita, manusia itu, normatifnya memang kayak gitu, eee, nggak puas akan sesuatu yang, sudah dicapai. Makanya dia selalu menginginkan yang lebih gitu ya. Cuma masalahnya adalah, ada juga, mindset kita gitu ya, begitu dia nggak menghasilkan sesuatu gitu ya, dia langsung desperate gitu ya, dia langsung menyerah gitu ya, langsung give up. Banyak yang kayak gitu, walaupun ada beberapa yang memang, mungkin ada orang-orang pilihan gitu ya, begitu dia nemuin kegagalan, dia akan berusaha terus gitu. Tapi
kebanyakan dari kita, dari manusia itu begitu dia nemuin kegagalan, dia failed 1, 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Dia akan ngerasa, "Wah, nggak ada untungnya nih gue jalanin ini. Mending mending gue jalanin yang lain," nah kayak gitu. Jadi itu yang terjadi kalau Anda mencampurkan uang dari hasil usaha dengan uang dari kebutuhan hidup, gitu ya. Jadi jangan dicampur tuh duitnya. Jadi biar kelihatan, uang dari hasil usaha Anda itu ngembang berapa banyak, itu growth berapa besar. Kalau Anda ngelihat, "Wah, kemarin saya modal 1 juta, bulan ini ternyata duitnya jadi 3 juta, berarti, eee eee, saya berhasil mengembangkan uang sebesar, 2 juta kan ya, dari 1 juta ke 3 juta. Besoknya pasti Anda akan berpikir, gimana caranya meningkatkan keuntungan yang lebih besar lagi nih dari 2 juta buat bulan berikutnya, ya nggak? Anda akan meng-exercise bulan kemarin saya ngelakuin apa nih bisa dapat 2 juta. Berarti kalau misalkan saya tingkatkan, apa, apa yang saya lakukan di bulan kemarin, harusnya penghasilan saya lebih banyak. Nah itulah, eee pentingnya kita memisahkan. Nah aplikasi POS ini juga membantu kita ya teman-teman ya, membantu merekap, hasil penjualan yang kita lakukan. Sebenarnya kita untung atau rugi, dari bisnis ini gitu. Kalau Anda nggak tahu untung apa rugi, nggak ada nggak ada semangatnya lagi tuh, nggak ada girohnya lagi tuh Anda dalam berusaha gitu ya. Eee, Begitu Anda jualan gitu, begitu akhir bulan, Anda nggak bisa mengevaluasi, hari ini untung atau rugi ya? Bulan ini untung atau rugi ya? Nah itu yang jadi permasalahan. Jadi aplikasi POS ini sebuah sistem yang digunakan oleh bisnis untuk memfasilitasi transaksi penjualan, kepada pelanggan. Sistem ini mencakup perangkat keras dan perangkat lunak ya, ada PISIN-nya, ada barcode-nya misalkan, ada, pencetak struknya gitu ya, yang bekerja sama untuk mencatat transaksi penjualan, memproses pembayaran, mengelola inventaris, dan menghasilkan laporan penjualan. Itu teman-teman, dan ini juga digunakan juga ya jadi apa, jadi menguntungkan bagi Anda misalkan Anda saat ini bekerja dan Anda mau punya usaha. Gimana caranya Anda punya usaha tapi, Anda tetap bekerja gitu ya. Salah satunya solusinya adalah aplikasi POS gitu ya, karena dia bisa mencatat transaksi. Makanya kalau kita, berkunjung ke kafe gitu ya, ke apa, supermarket udah pasti ada POS-nya. Ke kafe, ke warung makan gitu ya, ke rumah makan, dan segala macam gitu ya. Itu ada tulisannya tuh, tanpa ada struk berarti transaksi Anda gratis, nggak bayar. Itu yang nulis owner-nya tuh. Biar apa? Biar transaksi itu tercatat gitu ya. Hari itu dia penjualan berapa besar, ya. Dia penjualannya berapa banyak. Kalau kalau nggak sesuai antara uang yang didapat dan juga, hasil pencatatan, berarti problemnya ada di kasirnya tuh. Kasirnya jangan-jangan, dia transaksi jualannya sendiri gitu ya. Eee, jadi saya pernah punya pengalaman juga nih di bisnis ini gitu ya. Saya punya, satu usaha gitu ya, eee, saya nggak punya aplikasi POS. Transaksi awal waktu, karyawannya baru bagus gitu ya, transaksinya besar ya. Per harinya itu, lumayan besar lah ya, 300 sampai 500 ribu bisa dihasilkan. Tapi begitu berjalan 1 bulan, 3 bulan berikutnya, itu transaksi turun drastis tuh, turun drastis. Waktu ditanya ke karyawannya gitu ya, "Kenapa turun drastis nih?" Eee, "Memang sepi Pak," dia bilang, "karena memang nggak ada transaksi," gitu ya. Oke kalau gitu, memang jualannya lagi sepi gitu ya. Tapi, saya tanyain tuh ke sebelah-sebelahnya gitu, "Enggak Pak, rame dan segala macam," gitu. Suatu waktu saya audit gitu ya, saya dateng, mendadak cek stok of none. Ternyata, dia punya jualannya sendiri gitu. Jadi saya gaji dia dan dia jualan barangnya dia, bukan jualan barang saya. Nah itu yang sering terjadi.
ya teman-teman ya. Dan ini pentingnya aplikasi POS gitu ya, untuk mencegah fraud-fraud seperti itu. Ya, ini memainkan peran penting dalam bisnis retail dan juga UMKM gitu ya. Mau itu usaha Anda yang terjun langsung di sana di dalamnya, atau Anda menggunakan, pihak ketiga ya, karyawan, Anda nggak ada di sana gitu ya, bisa juga gitu ya, eee, pakai aplikasi POS. Nah, ini peran utamanya bisa meningkatkan efisiensi operasional. DPOS mengotomatisasi proses transaksi penjualan mulai dari pemesanan hingga pembayaran yang mengurangi waktu dan tenaga yang diperlukan untuk melayani pelanggan. Contohnya apa teman-teman? Nah, contohnya nih udah berkembang nih. Jadi kalau Anda berkunjung ke rumah makan, ke kafe sekarang kan ya, begitu Anda duduk, Anda cukup scan barcode, ya nggak? Scan barcode yang ada apa, di meja, tempat Anda duduk. Scan barcode dan Anda bisa ngelihat menu-menunya di sana. Anda bisa ngelihat menunya, Anda pesan, Anda klik, kemudian ada pembayaran, selanjutnya apa? Selanjutnya Anda dapat nomor antrian di situ. Ada beberapa resto atau kafe, begitu barangnya jadi gitu ya, pesanan Anda jadi, maka akan dipanggil tuh dari kitchen-nya gitu, atau dari kasirnya, atau dari kitchen-nya lah gitu ya. Eee, Pesanan Anda udah jadi nih tinggal diambil gitu ya, dan itu bisa menghemat berapa besar gitu ya, dari proses bisnis yang sebelumnya. Yang sebelumnya proses bisnis ya, kalau kita bicara, restoran, kafe gitu, begitu Anda duduk, ada pelayan yang datengin Anda bawa pesan apa, kemudian dicatat segala macam, itu butuh satu karyawan. Kalau usaha kamu, rame gitu ya, nggak cukup satu karyawan aja yang mencatat pesanan itu, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5 gitu ya. Dan gajinya itu bergantung dari UMR tempat Anda buka usaha gitu ya. Kalau UMR-nya di situ di Jakarta gitu ya 5 juta, ya satu orang 5 juta, kali 5 25 juta. Jadi ini cost Anda yang harus Anda keluarkan. Tapi dengan adanya aplikasi tersebut, aplikasi POS, Anda bisa menghilangkan, eee karyawan yang tugasnya cuma, nyatetin menu, pelanggan yang datang. Semuanya di-handled by system. Dan kemudian yang kedua, orang yang nganterin pesanan, ya. Di beberapa, resto, di beberapa kafe begitu, selesai dibuat gitu ya, maka akan ada panggilan nih, nomor antrian sekian gitu ya, atas nama ini. Nanti Anda tinggal datang sendiri tuh, pelanggannya tinggal datang sendiri tuh ke kitchen-nya, ngambil gitu ya. Dan itu mengurangi cost karyawan yang nganter-nganter gitu, nganter pesanan ke meja-meja gitu ya, dan itu bisa ngurangin cost berapa besar. Bahkan yang lebih ekstrim lagi begitu selesai, si pelanggannya itu piringnya dikumpulin lagi di satu lokasi. Nah, itu lebih simpel lagi gitu. Kita bisa cut cost berapa besar itu, berapa banyak. Sisanya mungkin kita hanya perlu, 1 atau 2 orang yang tugasnya ngelapin meja dan segala macam, Mbak. Dan sisanya udah handled by system dan udah di-handle oleh aplikasi POS. Nah, ada manajemen inventaris ya, POS membantu bisnis dalam melacak stok barang secara real time. Nah, ini juga bermanfaat nih teman-teman nih. Jadi karena memang, semua pesanannya di-handle di dalam sistem, jadi begitu dia ada pesanan, 1, 2, itu akan ngurangin stok, gitu. Jadi begitu ada orang baru lagi, mesen satu barang dan memang stoknya sudah habis, maka nggak akan muncul. Nggak perlu lagi repot-repot nanya ke kitchen gitu ya, si yang nyatet menu, "Nasi masih ada nggak?" Gitu ya, atau, "Stek ayam masih ada nggak?" Gitu ya. Jadi pelanggan juga terupdate gitu ya, eee, karena ada beberapa resto kita udah pesen gitu ya. Udah selesai catat, begitu dia, balik ke kitchen-nya untuk melakukan pesanan, kitchen-nya baru ngomong nih, "Wah, stik ayamnya udah habis," gitu ya.
Akhirnya si karyawan yang waitersnya itu yang nyatet pesanan kita datang lagi ke meja kita, mohon maaf Pak, stik ayam habis. Oh kalau gitu stik daging deh. Ditanya lagi, setengah matang, matang, gitu ya, yang matang aja, well done gitu ya. Udah selesai, dia balik lagi ke kitchen, ganti pesanannya yang stik ayam, stik daging aja gitu. Kata chefnya, stik dagingnya udah habis juga. Nah, balik lagi. Kesel nggak pelanggan gitu? Kesel gitu ya. Dia udah mesen barang satu barang, ternyata habis. Dia lihat pesen barang kedua, habis lagi. Habis waktunya hanya buat pesanan. Belum lagi si chefnya masak berapa lama? 10 menit, 15 menit. Pesanan 15 menit. Cara dia pesan butuh waktu 15 menit. Kemudian dia nunggu barang makanannya jadi butuh waktu minimal 15 menit, udah setengah jam. Belum makannya. Makanya ada beberapa resto eh, menjadi isu gitu ya, pelanggannya kalau datang malas datang ke situ, lama gitu ya layanannya. Kenapa? Karena ada proses-proses yang nggak penting kayak tadi. Kalau misalkan begitu dia mesen sendiri dengan aplikasi POS gitu ya, dia ngelihat mau stik ayam udah habis, dipilih lagi stik daging udah habis, ya dia bisa cari menu langsung gitu ya, sesuai dengan seleranya dia. Itu ya kan lebih menghemat waktu, lebih menghemat kos karyawan gitu ya, dan transaksinya lebih tercatat di laporan. Nah ini yang ketiga, pelaporan dan analisis. POS menyediakan laporan penjualan yang detail dan analisis data yang membantu pemilik bisnis dalam membuat keputusan. Nah, POS juga kayak gitu, teman-teman. Dia bisa rekap nih per hari barang yang laku apa aja. Bisa real time malah. Kalau dia terkoneksi dengan internet gitu ya, Anda sebagai pemilik resto atau pemilik kafenya gitu, Anda tinggal mantau aja di dashboard pakai handphone Anda gitu ya, pakai smartphone Anda. Anda lihat, oh ini penjualan hari ini eh, yang banyak adalah steamboat gitu ya. Oh penjualan kemarin yang banyak stik daging. Akhirnya ada pola gitu ya. Hari Senin best produknya apa, hari Selasa apa, hari Rabu apa, hari Kamis apa, hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu best produknya apa. Tanggal 1 sampai tanggal 10 best produknya apa. Tanggal 10 sampai tanggal 20 best produknya apa. Tanggal 20 sampai tanggal 20 best produknya apa. Udah kelihatan polanya. Kalau udah kelihatan polanya, Anda akan gampang nentuin mana yang harus promo gitu ya. Misalkan tanggal 1, tanggal 10 banyak orang mesen stik daging ya. Stik daging nggak usah dipromoin lah tanggal 1 sampai tanggal 10. Promoin barang yang lain aja gitu ya. Atau mungkin di dekat tempat usaha Anda ada juga tuh saingan tuh stik daging. Oh, karena tanggal 1, tanggal 10 ini banyak orang yang makan stik daging ini misalkan gitu ya. Ya udah dipromoinnya tanggal 1 sampai tanggal 10. Promo khusus tanggal 1 sampai tanggal 10 gitu ya. Pesan 2 stik daging gratis 1. Bisa attract customer untuk jadi customer di tempat Anda. Oke. Kemudian manajemen pelanggan memungkinkan bisnis untuk menyimpan informasi pelanggan. Nah, ini yang kalau menurut saya gitu ya, saya sebagai user, saya sebagai pelanggan, kalau ada yang model kayak gitu, saya nggak pernah masukin nomor handphone eh, apa real saya gitu. Karena memang eh, dia menarik data pelanggan gitu ya. Kalau misalkan dia scan barcode gitu ya, pasti Anda disuruh isi nama, nomor telepon dan segala macam. Nah, itu bisa didapat teman-teman kayak gitu. Jadi kalau misalkan dia udah pelanggan tetap gitu ya, pesanan berulang bisa kelihatan polanya gitu ya. Nah, tadi promo-promo yang tanggal 1 sampai tanggal 10 itu bisa kita broadcast ke dia gitu. Wah ini pelanggan yang suka pesen steak daging nih. Nah itu. Nah itu kita bisa kasih promo ke dia sesuai dengan. Atau misalkan nih pelanggan kok biasanya tiap minggu kemarin, ini udah hampir sebulan nggak kemarin nih. Udah kasih promo aja nih. Kasih WA promo nih ya biar dia datang lagi gitu kan. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi di dalam aplikasi POS itu bisa merecord data pelanggan. Caranya gimana?
waktu dia mau pesan, waktu pelanggan mau pesan gitu ya, eee, itu dimasukin alamat emailnya, nomor WA-nya gitu, nama orangnya gitu ya. Itu minimal 3 itulah, oke. Yang kelima, keamanan transaksi. POS modern dilengkapi dengan fitur keamanan yang memastikan bahwa transaksi dilakukan, dengan aman dan data pelanggan, terlindungi. Nah, ini memang yang harus kita pastikan ya teman-teman ya. Kalau Anda memakai aplikasi POS ini, eee, usahakan, data pelanggan itu hanya bisa diakses sama orang-orang tertentu aja. Karena kalau data pelanggan Anda bocor, kemudian, ada kompetitor di dekat Anda gitu ya, bisa jadi ketarik tuh ya pelanggan Anda ke kompetitor Anda. Ini jadi memang, eee, harus memang, di-protect gitu ya. Rules-nya siapa yang bisa ngakses, Anda aja gitu atau, eee, orang tertentu gitu ya. Nah, yang memang Anda percayai, nah itu memang harus diatur. Kemudian integrasi dengan sistem lain. Nah, POS ini dapat diintegrasikan kepada sistem yang lain ya, sistem akuntansi kalau kita ngomongin perpajakan gitu ya. Dari POS ini diintegrasikan dengan, akurat gitu ya, sistem akuntansi. Jadi begitu transaksi ini kan ada pajak resto nih berapa persen nih, langsung kehitung dia akuratnya. Nanti begitu akhir bulan kelihatan tuh pajak yang harus dibayarkan berapa besar, PPN-nya berapa besar gitu ya. Itu akan memudahkan Anda dalam, tertib dalam urusan pajak. Jadi, eee ini akan mempermudah juga. Yang kedua bisa juga apa, terkonek dengan apa nih, CRM. Nah ini CRM, Customer Relationship Management. Fungsinya apa sih CRM gitu ya? Fungsinya adalah, me-maintain pelanggan ya. Kalau ada pelanggan yang memang, bisa Anda dapetin tanggal lahirnya misalkan, maka CRM ini bisa me-remind gitu ya, di setiap tanggal lahirnya dia, bisa memberikan ucapan gitu ya. Tadi berkaitan dengan promo juga bisa di-combine segala macam gitu ya. Ini dengan CRM ini bisa dilihat nih, wah ini pelanggan A datangnya setiap tanggal sekian, pesanannya ini. Nah itu bisa kita olah ya, supaya dia meningkatkan, pembelian kah, biar dia nyobain varian produk yang lain kah, gitu. Bisa dioptimalisasi, ininya dia apa, pemesanannya dia gitu ya. Oke, integrasi dengan sistem yang lain atau dengan aplikasi e-commerce yang lain juga bisa diintegrasikan. Dan memang saat Anda memilih aplikasi POS, pastikan, eee, tidak ada hambatan ya, tidak ada resisten dalam melakukan integrasi, ke aplikasi lainnya gitu ya. Karena ada beberapa POS juga dikunci gitu ya. Kalau kamu pakai sistem POS-nya dia, maka kalau mau diintegrasikan dengan CRM, pakai yang mereknya dia juga. Kalau mau diintegrasikan dengan sistem accounting, pakai yang mereknya dia juga. Akhirnya Anda terjebak di merek itu. Jadi saat Anda memilih aplikasi POS, pastikan itu bisa diintegrasikan ke, banyak aplikasi dan tidak ada hambatan Anda dalam mengintegrasikannya, gitu. Manfaat, aplikasi POS bagi, digipreneur, UMKM. Yang pertama meningkatkan efisiensi operasional, manfaat terbesar meningkatkan tadi kita udah bahas ya, efisiensi ya. Efisiensi apa? Manpower tadi ya, efisiensi waktu ya, itu akan lebih cepat dan, customer juga lebih, satisfied ya dengan pelayanan kita. Kemudian memperbaiki pengelolaan inventaris. Dioptimalkan dengan aplikasi POS. POS memungkinkan, nah ini tadi pemantauan stok barang, jadi, kita punya, kita ready stick
daging hari ini berapa porsi, 200 porsi gitu ya. Kalau udah mencapai 180 porsi, keputusannya apa? Kirim notifikasi ke gudang kah untuk, nganterin, stok barang gitu ya, untuk restock, ataukah memang, eee, jadi close order gitu ya. Jadi begitu, pelanggan ngakses sistemnya, dibuka misalkan stik daging dilihat, wah ini, sisa 5 porsi misalkan gitu. Jadi ada notifikasinya ke pelanggan. Nah itu bisa juga itu sebenarnya. Meningkatkan pengalaman pelanggan ya, aplikasi POS tidak hanya menguntungkan pebisnis, tapi juga memberikan pengalaman yang lebih baik ke pelanggannya. Tadi ya, lebih cepat, lebih efisien, dia bisa tahu mana produk barang yang ready, mana yang enggak gitu ya. Pernah nggak Anda ke, resto atau kafe gitu, banyak yang udah habis, akhirnya Anda tanya, "Yang ada apa, Mbak?" Gitu ya. Yang ada tinggal, iced tea aja, berarti udah mau tutup gitu ya. Nah itu akan meningkatkan pengalamannya dia. Lebih cepat, lebih efisien. Nah itu orang akan, puas dengan pelayanan itu. Dan dia kan nggak sungkan-sungkan untuk balik lagi gitu ya, ke tempat kita. "Oh di sini aja nih enak nih, tempatnya nyaman, kemudian internetnya cepet gitu ya, pesanannya cepet gitu ya, eee, makanannya enak," gitu ya. Itu kan jadi poin-poin, plus buat kita dalam membangun usaha. Membantu dalam pengambilan keputusan berdasarkan data. Nah, ini tadi mengumpulkan data dan menganalisa data penjualannya tadi ya, eee eee, yang tadi range tanggal tanggal 1 sampai tanggal 10 itu produk yang laku apa, mingguannya apa, bulanannya apa, hariannya apa. Nah, itu bisa bisa lebih tepat dalam mengambil keputusan, dalam mengelola promo misalnya, kayak gitu ya. Fitur utama, yang pertama pencatatan penjualan, ya udah pasti ya, pencatatan penjualan secara akurat, otomatis gitu ya, Anda tidak akan kehilangan uang Anda gitu ya, karena semuanya bisa tercatat di dalam sistem. Kalau dia nggak ada di sistem, nanti diakurin gitu ya, antara stok barang yang ada di apa, di di dapur, di kitchen gitu ya, dengan data penjual. Misalkan stiknya ada 200 porsi misalkan, yang laku 180, yang masuk ke dalam sistem 180. Berarti ada 20 porsi yang hilang ya, eee, di kitchen-nya nggak ada, barangnya nggak ada, tapi tercatat di transaksi cuma ada 180. Berarti 20-nya lagi tanggung jawab si kasir, atau ditanggung renteng tuh sama, yang bertugas hari itu gitu ya. Kan 20 porsi, kerugiannya berapa? 100.000 kali 20, 2.000.000 misalkan, 27.000.000, yang kerja hari itu berapa orang? 5 orang, berarti masing-masing, harus ganti 400.000. Bisa kelihatan gitu ya, kita usaha jadi nggak rugi dan nggak ada, nggak ada cheating gitu ya, nggak ada yang curang gitu ya. Kalau misalkan, usaha kita untung juga bisa memberikan keuntungan buat karyawan gitu, kita kasih dia bonus kah, kita kasih dia insentif kah, bisa gitu kan, gitu ya. Eee, Buat meningkatkan performa dari layanan penjualannya dia, gitu ya. Jangan Anda untung gitu ya, kemudian Anda nggak bagi-bagi ke karyawan Anda. Nah itu, kurang tepat juga. Jadi yang perlu di-maintain, SDM Anda perlu di-maintain juga gitu. Pelanggan Anda juga perlu di-maintain juga, bisnis Anda juga perlu di-maintain. Nah, itu jadi satu ekosistem teman-teman ya, dan jadi, bersinergi, semuanya itu. Ini integrasi dengan pembayaran elektronik. Nah, ini udah lebih canggih lagi ya, bisa dengan QR code gitu ya. Jadi begitu begitu apa, pembayaran pakai QR, begitu masuk duitnya langsung, di-detect sama POS, jumlahnya sama, langsung transaksi selesai. Transaksi nggak akan ke-close kalau misalkan belum ada pembayaran.
mau dia cash, mau dia card, mau dia QR gitu ya. Kalau belum terjadi pembayaran di sisi tersebut, maka, transaksi belum berhasil. Nah, itu jadi tanggung jawabnya si kasir, tanggung jawabnya orang yang bekerja pada saat itu. Manajemen inventaris, pelacakan stok barang secara real time tadi kita udah ngomongin, pemberitahuan restock ya tadi saya ngomong ya, stoknya 200 udah kejual 180. Nah, ini mau di-restock lagi atau enggak? Misalkan, "Oh, nih masih jam 2 siang nih, masih panjang resto atau kafe masih buka sampai jam 12 malam, ya restock lagi aja." Berapa keputusannya restoknya? Kemungkinan sekitar, 200 lagi, ya udah masukin lagi gitu ya. Ini akan lebih cepat. Kalau dia nggak dicatat di sistem, dia nggak akan ketahuan. Dia baru ketahuan saat si chef-nya ini mau bikin barang gitu ya, mau bikin pesanan. Begitu dia cek daging, "Loh, daging udah habis," gitu ya. Nah itu, jadi bad impact juga. Kemudian untuk restock-nya butuh waktu setengah jam, 1 jam, 2 jam untuk pengiriman. Keburu hilang customer-nya gitu ya, keburu pergi customer-nya gitu ya. Nah itu akan menjadi kerugian buat, usaha Anda. Laporan dan analisis, laporan penjualan harian, mingguan, bulanan ya, analisis performa produk, kategori ya, laku apa, yang hits-nya apa, eee, yang diminati apa, itu kan kalau kita, ke resto atau kafe gitu ya, best seller hari ini apa, ya nggak? Anda kalau ke resto, pesen sesuai dengan yang Anda mau atau nyari yang best seller? Biasanya kalau yang best seller itu, yang lebih enak gitu ya rasanya, dan beberapa orang nyari best seller-nya apa di resto ini ya, atau yang laku hari ini apa aja gitu ya. Nah itu akan jadi, new experience juga buat si customer. Manajemen pelanggan, membuat profil pelanggan, database kontak dan segala macam. Nah itu yang tadi saya bilang minimal email sama nomor telepon, atau bisa ekstrim lagi, tanggal lahir dari customer-nya. Semua itu butuh effort ya untuk dapetin itu, eee, nggak cepet dan nggak mudah juga gitu ya. Untuk kecuali terutama bagi orang-orang yang memang sadar tentang, security. Ya kayak saya sadar tentang security, saya nggak pernah mau masukin nomor telepon saya. Pemilihan aplikasi POS yang sesuai, evaluasi kebutuhan bisnis, dan fitur yang dibutuhkan, yang tadi saya bilang. Kebutuhan Anda apa gitu ya, diidentifikasi. Kalau misalkan Anda butuh integrasi tadi saya bilang, ya cari sistem POS yang bisa, eee eee, dengan mudah terintegrasi dengan sistem yang lain. Milih vendornya, riset vendor, digali lebih dalam. Jangan sampai Anda udah beli aplikasi A gitu ya, harganya 30 juta Anda pakai, begitu Anda mau ngembangin susah. Begitu ada trouble Anda harus nunggu 1 minggu. Nah ini, jadi isu ya teman-teman. Instalasi dan konfigurasi aplikasi POS. Proses instalasi ada perangkat, kerasnya, ada perangkat lunaknya. Kemudian apa aja yang dibutuhin, dalam, melakukan transaksi. Apakah butuh, printer kah, butuh tablet kah, butuh scanner barcode kah, butuh QR kah, butuh apa gitu ya teman-teman. Konfigurasi dasar dan penggunaan, pengaturan dasar, pengaturan produk ya, inventaris dan pengaturan pengguna. Yang ketiga, pelatihan pengguna ya. Jadi pastikan teman-teman ya, saat kita menggunakan aplikasi POS, ini karyawan kita atau kita di-train atau, dilatih sebaik mungkin agar dia memahami gitu ya, cara penggunaan. Karena kalau dia nggak paham, nggak tercapai itu goals-nya gitu ya. Goals-nya menghemat SDM, menghemat, waktu dan segala macam. Itu nggak tercapai goals-nya. Karena apa? Dia masih ngeraba-ngeraba, gimana cara pakainya, ini gimana nih cara bacanya dan segala macam. Ini kalau ngelihat laporan stok di mana? Ah, bingung lagi, ya. Dilatih, kemudian, begitu, implemented,
Nah, ini diawasi dulu di tahap awal, jangan langsung dilepas ya. Diawasi, didampingi, nanti begitu jalan smooth 1 bulan baru bisa dilepas. Atau juga kalau perlu disiapin juga manual book-nya, jadi dia tinggal baca gitu ya, atau materi-materi rekaman dan segala macam. Kemudian pengelolaan dan pemeliharaan aplikasi POS, pengelolaan data dan keamanan, pencadangan data secara berkala. Nah, ini database penjualan tiap hari ada gitu ya, kalau Anda operasionalnya daily, tiap hari ada data penjualan. Nah, ini Anda harus maintain gitu ya, siapa yang bisa ngakses, siapa yang backup di mana gitu. Karena ini, data-data penting untuk, customer Anda. Kalau Anda menyia-nyiakan data ini, maka, eee eee, boleh jadi next-nya customer Anda akan direbut sama kompetitor Anda. Yang kedua, pembaruan perangkat lunak, menjaga aplikasi POS tetap update dan pembaruan perangkat lunak terbaru. Nah, begitu Anda beli jadi aplikasi ini, pastikan Anda, mendapatkan update terbaru dari versi aplikasi yang Anda gunakan. Makanya, kadang kalau kita udah beli aplikasi POS gitu ya, kita nggak bisa lepas dari, vendornya gitu. Jangan sampai gitu, kita nggak bisa lepas dari vendornya, itu membuat, langkah bisnis kita nggak agile gitu, nggak selincah sebelumnya. Nah, itu jangan sampai kayak gitu. Nah, setiap ada, bug gitu ya, setiap ada error, ini kalau pesen barang B, kemudian dimasukin price-nya, begitu di close order gitu, ternyata error, maka itu ada bug berarti. Kita harus report tuh ke, vendornya. "Ini ada bugs ini nih," gitu. Nah, nanti dia tinggal memperbaiki apa yang kurang. No one perfect ya, sistem itu pasti ada, leak-nya gitu ya. Dukungan teknis dan troubleshooting. Nah, itu tadi pastikan vendornya, eee, support penuh gitu ya. Rata-rata kalau perorangan, lebih susah ya ketimbang yang korporasi. Kalau korporasi itu lebih gampang dalam, perihal support. Tapi kalau perorangan itu biasanya kadang ada, kadang hilang, kadang susah dihubungin dan segala macam. Ini software POS gratis yang, cocok untuk UMKM gitu ya, ada Omega POS, ini software POS gratis, yang digunakan di smartphone Android, ada Moka, ada Loyverse, ada Kasir pakai Q, Qosir berarti. Ada Olsera POS, ada Pawun gitu, ada Keyhat, ada Kromis ya, ada kasir pintar free ya. Jadi memang gratis, kadang-kadang bahasanya, ini bahasa marketing lah ya, gratis untuk transaksi per day-nya 100 pelanggan. Begitu lebih dari 100 pelanggan Anda harus bayar, standar kayak gitu teman-teman. Kenapa? Karena dia mau kita nyobain dulu aplikasinya gitu. Kalau Anda nggak suka ya tinggal pindah ke tempat lain, gitu ya. Cuma Anda harus, harus, riset tadi gitu ya, dari hasil observasi Anda menggunakan ada kendala apa enggak? Dari, orang-orang yang pernah menggunakan ada masalah atau enggak? Nah, itu jadi bahan, pertimbangan Anda dalam memutuskan aplikasi mana yang akan Anda gunakan. Oke, kalau misalkan, Anda punya, beli sebuah aplikasi POS, kemudian Anda gunakan, dan ternyata banyak masalah gitu, saran saya jangan jangan dipakai lebih lanjut. Makanya dengan, dengan, kapasitas yang sedikit tadi gitu yang, untuk pengguna awal yang biasanya digratiskan, itu Anda observasi benar-benar ya, ini sistem bagus atau enggak, kecepatannya gimana, sering error apa enggak gitu.
kemudian masalah integrasinya ke pihak ketiga gimana gitu, cara fitur-fiturnya sudah sesuai atau belum gitu. Nah itu yang harus Anda lakukan observasi lebih dalam. Kemudian bisa nggak diintegrasikan gitu, ke aplikasi-aplikasi lainnya gitu. Kayak gini misalkan kayak HUD ya, aplikasi tetap memiliki fitur, nah di dalamnya ada fitur CRM, inventaris, laporan penjualan, manajemen karyawan. Anda observasi juga gitu ya. Kalau misalkan dia, POS-nya itu di dalamnya, eee, udah ada CRM-nya, udah ada, aplikasi-aplikasi lainnya yang mendukung gitu ya, dibandingin dengan, aplikasi yang standalone gitu ya. Anda bandingin tuh performanya, lebih bagus yang mana gitu, standalone dengan, connect di luar atau yang memang aplikasi yang di dalamnya udah termasuk ke dalam fitur-fitur itu. Mana yang lebih bagus ya, kayak Jihad gitu ya, Promise Post. Nah, majority dari aplikasi POS ini memang, entry di awal itu free teman-teman, gratis, biar dia pakai dulu, eee aplikasi Anda, biar pelanggannya menggunakan. Begitu pelanggannya menggunakan, udah ketagihan, nah akhirnya baru eksekusi untuk pembelian. Oke, itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan hari ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, perihal bahasan kita hari ini aplikasi POS ya teman-teman. Silakan. Nggak ada? Oh ya, saya ulangin teman-teman ya untuk, kuis sesi 11, deadline-nya malam ini. Buat teman-teman yang belum mengerjakan silahkan dicek lagi ya, jangan-jangan Anda termasuk yang belum mengerjakan ya, karena baru ada 37 orang yang mengerjakan dari 60 orang. Sayang ya teman-teman ya kalau Anda nggak ngerjakan, di hari ini, Anda masuk ke remedial berarti fase satunya dari kuis tersebut Anda udah nol basic-nya. Begitu nanti Anda ngambil perbaikan, mau nggak mau nilai Anda harus 100. Kalau nggak 100 ya susah gitu, karena kalau di sesi perbaikan Anda dapat 100 dibagi 2 Anda dapat nilai 50 gitu. Tapi kalau lebih kecil lagi, ya lebih kecil lagi nilai Anda. Jadi jangan sampai, seperti itu, usahakan dikerjakan, tepat waktu ya, mau berapa pun nilainya, nanti kalau masih kurang puas bisa masuk ke sesi perbaikan. Yang kedua untuk tugas, itu baru ada nanti di week ke-14. Saya sudah sounding untuk laporan keuangan, Anda buat ya, Anda buat Anda buat, Anda kumpulkan ya. Eee, Kenapa harus dibuat dan dikumpulkan? Karena tugas. Dan selain itu juga karena berkaitan juga dengan, eee, UAS Anda gitu ya. Kalau Anda nggak ngerjain tugas, saya pastikan Anda nggak bakal ngerjain UAS. Karena soalnya tipikal, Anda mau jawab apa nanti, waktu UAS. Karena laporan keuangan itu butuh takes time gitu, butuh waktu untuk, membuatnya. Jadi nggak bisa dikerjakan kecuali Anda udah mahir, nggak bisa dikerjakan dalam jangka waktu 12 jam aja nggak bisa. Jadi Anda harus siapkan, eee, untuk mengerjakan dari awal transaksi, bisnis UMKM Anda. Oke, itu yang bisa saya sampaikan dalam, pertemuan hari ini 28 Juni 2025. Jika tidak ada yang lagi didiskusikan, saya rasa cukup pertemuan hari ini. Kalau ada yang kurang bisa nanti, yang baru-baru join ya, Zoom-nya nanti bisa, apa, saksikan di rekaman YouTube-nya ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan.
Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak.